Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emi Indra. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat buku kegiatan Ramadan. Pertama-tama kita akan buka Google Drive, boleh juga Mozilla. Ini ada Mozilla, ada Google Chrome. Ya, saya buka Google Chrome. Saya suka pakai Google Chrome. Kita tunggu. Ya. Ya, setelah terbuka Bapak Ibu, ini muncul Google. Ini kita sudah masuk pada Google Chrome. Selanjutnya di sini ada titik 9. Ada titik 9 di sebelah kanan. Kita klik. Kemudian kita akan pilih drive. Ini drive, kita akan pilih drive. Kita pilih drive. Nah, setelah pilih drive Bapak Ibu, kita klik baru. Kemudian kita arahkan ke bawah, ada lainnya, terus ada Google Formulir. Kita klik itu. Nah, maka kita masuk pada halaman untuk mengerjakan buku kegiatan Ramadan. Pertama-tama Bapak Ibu, kita akan menuliskan ini formulir tanpa judul. Kita ketikkan di sini buku kegiatan Ramadan kelas 8A misalnya Bapak Ibu ya. Agar judul ini bisa menjadi sebuah nama file, maka di sini Bapak Ibu formulir tanpa judul kita klik. Maka otomatis dia akan langsung seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap kita bekerja di Google Drive, itu tidak usah kita Ctrl S atau save, karena di sini semua perubahan disimpan oleh Drive, otomatis akan langsung disimpan. Nah, Bapak Ibu, di sini buku kegiatan Ramadan kita bisa isikan di sini deskripsi formulir dengan kalimat selalu, misalnya ya, selalu isi kegiatan ini setiap hari sampai selesai taraweh. Ya, itu boleh juga kalimatnya yang lain, tergantung Bapak Ibu semua. Nah, setelah ini Bapak Ibu, jadi ini judul Bapak Ibu ya, section pertama. Selanjutnya kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya ya tentu kita akan memulai dengan nama. Nah, nama di sini Bapak Ibu, dia bisa menuliskan sendiri namanya, boleh juga tinggal memilih nama yang sudah kita siapkan. Maka untuk di sini Bapak Ibu, jika dia menuliskan namanya, maka kita memilih jawaban singkat. Nah, saya tidak mau untuk jawaban singkat, saya sudah siapkan nama-nama. Sebelumnya saya sudah membuka file ini Bapak Ibu, file Excel yang ada nama-nama siswa yang saya ajar. Maka saya Bapak Ibu memilih drop down itu maksudnya ketika dia klik tinggal dia pilih namanya. Saya pilih drop down ya. Maka di sini opsi 1 Bapak Ibu, kita bisa mengetikkan misalnya Emi, kemudian kita enter Ahmad, kemudian kita enter Amira, nah dan seterusnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas 8. Tetapi Bapak Ibu, ada satu cara untuk tidak membuat kita repot mengetik satu-satu nama. Kita bisa mengcopy file yang sudah kita siapkan. Maka ini kita klik ya, kita hapus lagi ini Emi ini kita hapus. Nah, kita ke file yang kita sudah siapkan. Jadi sebelumnya buka memang filenya biar tidak repot. Ya, ini ya saya copy.
blok nama-nama siswa kita ada 28, kemudian Ctrl C, kemudian kita kembali ke Google Form. Kemudian di opsi 1 ini kita langsung paste atau Ctrl V. Nah, inilah Bapak Ibu, siswa kita sudah secara otomatis sudah terdapat di Google Form. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini kolom wajib diisi itu kita klik agar menjadi biru. Maksudnya apa Bapak Ibu? Siswa itu tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya jika dia tidak mengklik namanya. Makanya wajib diisi. Kalau kita tidak mengklik wajib diisi, tetap begini. Meskipun dia tidak pilih namanya, itu bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kali ini saya klik ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini untuk bagian yang pertama nama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau tambahkan lagi pertanyaan dengan cara mengklik tanda tambah. Ya, mengklik tanda tambah. Di tanda tambah ini, jadi setelah kita klik tanda tambah, ada halaman baru. Halaman baru dalam satu bagian, dalam satu section. Kita tuliskan lagi hari ke. Hari ke itu maksudnya sekarang hari ke berapa dia melaporkan. Hari ke. Nah, untuk hari ke Bapak Ibu, saya masih memilih drop down. Jadi tinggal dia klik panah ke bawah, maka akan dia pilih hari pertama dan seterusnya. Saya pilih drop down. Nah, kita masih mengetikkan hari pertama, kedua enter, ketiga enter, dan seterusnya. Tapi saya sudah menyiapkan lagi file yang saya sudah ketikkan 1 sampai 30. Ini. Jadi saya tinggal mengcopy ini Bapak Ibu. Caranya seperti tadi, kita blok dulu. Kita blok sampai hari 30. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita menuju ke Google Form, kemudian kita pastekan di sini. Di situ Ctrl V. Nah, jadilah Bapak Ibu hari 30, kemudian nanti wajib diisinya kita klikkan lagi di sini supaya siswanya harus memilih hari keberapa untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk nama dan hari sudah selesai. Kita mau buat lagi section berikutnya atau bagian berikutnya, bab berikutnya, kita pilih ini. Ya, kenapa saya tidak pilih tanda tambah Bapak Ibu? Kalau saya pilih tanda tambah, maka pertanyaan itu kelihatan panjang sekali nanti. Maka untuk membuat bagian-bagian, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu, tambah bagian, ini tambah bagian atau tambah section. Ya, saya klik ini Bapak Ibu, maka nanti kita akan lihat ya, section, maka kita scroll dulu, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, bagian 2 dari 2. Nah, di sini Bapak Ibu judul, bukan pertanyaan. Nah, di sini untuk judulnya. Untuk judulnya di sini Bapak Ibu, saya ketikkan puasa. Ya, puasa. Maksudnya puasa itu apa dia puasa atau tidak. Nah, di sini bisa kita ketikkan nanti sebentar ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu tidak bisa membuat pertanyaan. Harus mengklik lagi tanda tambah. Jadi dalam satu bagian itu, dalam setiap bagian begini, ini judul. Kemudian untuk membuat pertanyaannya kita klik tanda tambah. Nah, maka muncullah di sinilah pertanyaannya. Di sini puasa, kita tuliskan lagi apa dia puasa atau tidak. Maka di sini Bapak Ibu, di sini saya pilihnya pilihan ganda. Pilih pilihan ganda karena saya meminta untuk di sini ya, kemudian kita enter tidak. Maksudnya dia bisa memilih puasa atau tidak. Nah, kalau dia puasa dia akan mengklik ya, kalau tidak dia mengklik tidak. Di sini kita tulis lagi wajib isi. Ya, wajib isi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ini puasa masih ada pertanyaannya, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi alasan. Nah, maksudnya alasan adalah ketika
dia mengklik tidak, maka alasannya apa? Misalnya dia haid kah, dia sakit kah? Nah, kalau ya, ketika dia mengklik ya, itu tidak usah membuat alasannya. Maka di sini kita bisa memberikan deskripsinya Bapak Ibu. Caranya adalah klik ini, klik saya ulang ya. Ini ada titik 3 sebelah kanan bawah ini, klik 3, kemudian kita klik deskripsi. Ya, deskripsinya ini alasannya apa? Misalnya jika ya, maksudnya jika memilih ya, maka alasan tidak usah dituliskan. Maka alasan tidak usah dituliskan. Ya. Maksudnya kalau dia memilih tidak usah menuliskan alasannya. Berarti kalau dia memilih tidak, harus menuliskan alasannya. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu ya, nanti di sini Bapak Ibu terserah bahasanya Bapak Ibu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu ini wajib isi tidak usah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika misalnya dia mengklik ya, kan kalau jika memilih ya, maka alasan tidak usah dituliskan. Jika mengklik ya, berarti di sini dia tidak tuliskan alasannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengklik wajib diisi, maka meskipun siswa mengklik ya, siswa harus tetap menuliskan alasannya. Nah, siswa kan banyak yang puasa, maka ketika dia mengklik ya, di sini Bapak Ibu kan dia tidak mengisi jawaban, maka di sini di bagian wajib isi ini tidak usah kita aktifkan, kita matikan saja. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk alasan tidak usah kita aktifkan wajib diisi, supaya ketika siswa memilih ya, tidak perlu dia menuliskan alasannya. Nah, itu untuk section kedua Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah satu bab ya, satu bagian. Kita mau buat lagi bagian selanjutnya supaya ini tidak terlalu panjang ke bawah. Caranya adalah kita klik tanda sama dengan untuk tambah bagian ini, bagian 3 dari 3. Nah, di sini Bapak Ibu bukan pertanyaan Bapak Ibu ya, tetapi judulnya. Apa judulnya Bapak Ibu? Misalnya kita tuliskan sholat. Nah, sholat ini kita buatkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Cara membuat pertanyaannya adalah tinggal klik tanda tambah. Maka akan muncul permintaan pertanyaan. Di sini pertanyaan. Tuliskanlah, kita mulai dari sholat fardu. Nah, sholat fardu ini Bapak Ibu kan ada 5 waktu kan Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau menyatukan sholat fardunya mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, jadi tidak satu-satu. Maka di sini Bapak Ibu bagian di sini jangan pilihan ganda, tetapi kita pilih kisi pilihan ganda. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, kisi pilihan ganda maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Baris itu pertanyaannya Bapak Ibu, kolom itu jawabannya. Nah, barisnya Bapak Ibu, misalnya kita tuliskan mulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kita enter lagi asar, maghrib kita enter, isya. Nah, ada 5 waktu Bapak Ibu. Itu pertanyaannya nanti kita akan minta dia sholat atau tidak. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu boleh kita menuliskan ya, boleh juga tidak. Nah, boleh juga ya, karena ini saya yakin anak-anak kita semua pasti sholat, maka bisa dituliskan untuk kali ini. Bapak Ibu bisa menuliskan ya tidak ya. Untuk kali ini saya mau menuliskannya berjamaah, kemudian munfarid. Ya, saya tambah lagi satu kolom, tambahkan tidak sholat. Ya.
Nah, Bapak Ibu, ini seperti apa hasilnya Bapak Ibu? Ini tidak, kita klik saja ya. Ini biasa yang muncul Bapak Ibu. Jadi kalau ada bagian yang kita tidak butuhkan, tinggal kita klik ini tanda silangnya. Nah, nanti sebentar kita akan lihat satu kali hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, di sini karena kita sudah menuliskan tidak sholat, untuk di bawah ini perlu satu tanggapan di setiap baris. Kita klik. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di sini Bapak Ibu tidak menambahkan tidak sholat, tidak ada jawaban untuk tidak sholat, kita hapus ini misalnya, maka Bapak Ibu tidak usah aktifkan ini. Kenapa? Karena ada siswa yang tidak sholat. Jadi kalau dia tidak sholat, tidak perlu mengklik ini. Nah, tetapi kalau misalnya kita tambahkan lagi satu jawaban dengan menambahkan tidak sholat, maka di sini Bapak Ibu tanggapan itu perlu satu tanggapan di setiap baris, kita aktifkan. Artinya ketika diaktifkan dia wajib mengisi pertanyaan ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita pindah, ini kan sholat fardu. Kita mau sholat tambah pertanyaan, kita mau sholat sunnah tambah pertanyaan, maka di sini sholat sunnah. Apa yang kita minta di sholat sunnah itu Bapak Ibu? Nah, ini kita ubah dulu. Jangan pilihan ganda, kita pilih kisi pilihan ganda. Ya, kita kisi pilihan ganda. Sholat sunnahnya mulai dari rawatib, enter, kemudian duha, kemudian enter, taraweh, kemudian witir, kemudian tahajud. Nah, itu untuk pertanyaannya. Jawabannya yang ini Bapak Ibu, yang ini kita menuliskan saja ya atau tidak. Enter tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita aktifkan lagi, perlu satu tanggapan di setiap baris. Kita aktifkan lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk sholat dianggap sudah selesai. Kita mau buat bagian baru lagi. Kita mau buat bab baru lagi dengan ini, tambahkan bagian. Kita klik ini Bapak Ibu. Kita tuliskan lagi di sini, misalnya di sini tadarus. Itu masih judul Bapak Ibu ya. Di sini tidak bisa langsung dibuatkan pertanyaan. Dia harus bagian ini harus dibuatkan pertanyaan dengan cara klik tanda tambah. Nah, maka di sini pertanyaannya apa? Tadarus misalnya. Dia tadarus atau tidak? Maka jawabannya iya atau tidak. Jawabannya iya atau tidak. Di sini kita pakai pilihan ganda Bapak Ibu ya atau tidak. Nah, di sini kita klik lagi, wajib diisi. Siswa harus wajib mengisinya. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu, kita tambah lagi satu pertanyaan. Dalam bagian tadarus ini kita tambah satu lagi pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Dia membaca surah apa? Dia tadarus surah apa? Kita bisa menulisnya surah dan ayat berapa yang dibaca. Nah, pertanyaannya terserah Bapak Ibu ya. Saya tuliskannya begini saja, surah dan ayat berapa yang dibaca. Nah, kita mau minta siswa itu menuliskan surah apa, misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 100, maka Bapak Ibu jangan pilihan ganda di sini. Kita klik ini, kemudian kita minta jawaban singkat. Klik jawaban singkat. Nah, nanti di sini Bapak Ibu siswa akan menuliskan surah apa yang dibaca dan ayat berapa. Jelas di sini Bapak Ibu, bagi yang tidak sholat, tadi di sini misalnya di mana tadi itu ya, puasa dia tidak puasa misalnya alasannya karena haid,
maka di sini Bapak Ibu, maka di bagian ini surah dan ayat ini pasti dia tidak akan membaca surah kan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di sini tidak usah kita klik wajib diisi. Tidak usah kita klik wajib diisi, karena kalau wajib diisi maka siswa meskipun dia tidak puasa karena halangan misalnya, maka dia harus menuliskan di sini. Jadi ini tidak perlu kita centang wajib diisi. Kita begitukan saja. Kita matikan saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita buat bagian baru lagi, kita buat section baru lagi. Misalnya di bagian 5 ini, bagian 5 kita tuliskan membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini kita buatkan pertanyaan dengan cara klik tanda tambah, kemudian di sini kita tuliskan apa yang kalian lakukan dalam membantu orang tua. Nah, di sini Bapak Ibu kita mau tuliskan keterangannya seperti apa. Klik tanda titik 3 ini, klik, kemudian deskripsi. Deskripsinya misalnya mencuci, kemudian menyapu, memasak, jaga adik, dan lain-lain. Nah, itu nanti di sini siswa menuliskannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita tambahkanlah, kita aktifkan wajib diisi. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara ini yang kita buat atau pertanyaan-pertanyaan yang kita tawarkan ke siswa, Bapak Ibu silakan berkreasi sendiri, mungkin bisa menambahkan apakah dia bersedekah hari itu atau tidak, tinggal Bapak Ibu ya. Untuk sementara pertanyaan-pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sebelum kita kirim ke siswa Bapak Ibu, kita akan melihat dulu hasil pekerjaan kita. Hasil pekerjaan kita bisa lihat di sini, pratinjau. Nah, ini Bapak Ibu hasil kerja kita tadi. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu ya, menambah bagian. Jadi pertanyaan tidak memanjang ke bawah. Jadi dia ada bagian-bagiannya. Pilih nama, misalnya Bapak Ibu ya, Akila. Terus hari keberapa? Sekarang sudah hari ke-9 misalnya. Nah, berikutnya ini agak lalot. Nah, puasa atau tidak? Iya. Jika memilih ya, maka alasan tidak usah dituliskan. Misalnya dia memilih tidak, maka alasannya dituliskan. Misalnya halangan atau uzur. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kan, ini kita klik tadi wajib diisi. Ini kalau wajib diisi itu ada tanda merahnya, ada bintang merahnya Bapak Ibu. Subuh dia berjamaah atau tidak, dia tidak sholat, misalnya kebablasan tidurnya. Zuhur munfarid, asar berjamaah, maghrib, isya berjamaah misalnya. Nah, itu. Kemudian di sholat sunnah rawatib misalnya dia tidak, duha dia tidak, taraweh dia taraweh, witir dia witir, tahajud dia tidak. Maka berikutnya, nah, tadarus ya, surah apa yang dibaca? Misalnya dia membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Ya, berikutnya. Apa yang kalian lakukan dalam membantu orang tua? Misalnya mencuci, menyapu, masak, maka dia tuliskan misalnya jaga adik. Sudah dikirim. Klik kirim di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya tutup ini saja ya.
Jadi Bapak Ibu kita kembali ke sini. Jadi saya harap Bapak Ibu sebelum mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau tugas ke siswa, kita perhatiin dulu supaya kita bisa melihat mana yang keliru, mana yang perlu kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa menambahkan atau mempercantik tulisan. Misalnya menambahkan di sini headernya. Di sini ada sesuaikan tema. Kita klik yang di sini Bapak Ibu, yang di atas ada tanda kayak apa ini ya? Enggak tahu ini. Pokoknya yang inilah sesuaikan tema. Nah, Bapak Ibu, sesuaikan tema, kita bisa membuat di sini gambar di atasnya. Kita pilih headernya, pilih gambar Bapak Ibu. Ini sudah ada ini caranya sudah ada di tutorial saya sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini banyak tema-tema Bapak Ibu, kita memilih saja kantor. Nah, bisa juga mengunggah Bapak Ibu, mengunggah foto yang kita sudah siapkan atau gambar sudah siapkan. Tapi saya cuma mengambil yang temanya Bapak Ibu. Misalnya ini banyak tema, kita bisa memilihnya, terserah kita mau pilih yang mana. Ya, saya memilihnya, misalnya saya memilih yang mana yang cantik-cantik. Nah, ini Bapak Ibu, saya memilihnya yang ini ya. Set. Jadi caranya adalah tinggal klik, kita klik. Kemudian ada tulisan sisipkan. Kita klik, kita tunggu Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini gambarnya di atas ini supaya agak lebih cantik lah Bapak Ibu kira-kira. Kemudian setelah kita upload headernya, ini ada tema Bapak Ibu. Tema yang warna-warnanya ini, maksudnya tema ini yang di belakang, latar belakangnya itu seperti apa. Misalnya kita mau kuning. Nah, akan jadi kuning Bapak Ibu. Terus mau hijau, akan jadi hijau. Mau apa nih, kayak abu-abu. Mau yang ini, terserah pilihan Bapak Ibu. Saya pilihnya yang kuning deh, karena saya suka memang warna kuning. Nah, kemudian latar belakang, warna latar belakang ini juga bisa kita pilih Bapak Ibu. Ini latar belakangnya, ini juga misalnya saya pilih ini akan jadi seperti itu, saya pilih ini akan jadi seperti itu, saya pilih ini akan jadi begini. Nah, saya mau yang ini Bapak Ibu, pilih yang ini aja lah. Nah, sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini masih ada gaya font. Ini bisa kita pilih model huruf, model fontnya seperti ini Bapak. Ini dasar. Kalau dasar seperti ini, saya pilih misalnya dekoratif maka akan begini tulisannya. Nah, kemudian saya pilih formal, maka akan begini tulisannya. Kemudian saya pilih lucu, maka akan begini tulisannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya pilih ini saja ya. Saya pilih dasar saja, terserah Bapak Ibu nanti mau pilih yang mana. Nah, kalau sudah selesai itu Bapak Ibu, kita tinggal klik ini, klik. Nah, sudah selesai untuk satu kelas 8A. Sekarang saatnya kita akan mengirimkan ke siswa. Caranya adalah klik kirim. Kemudian ada tanda apa namanya ini, kayak penjepit kertas, kita klik ini Bapak Ibu. Nah, inilah linknya ini panjang sekali Bapak Ibu, panjang sekali. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa memperpendeknya dengan cara kita bisa klik di sini perpendek URL. Nah, ini sudah pendek, tapi Bapak Ibu masih berantakan. Kalau Bapak Ibu sudah mau mengirimkan ini tidak apa-apa, tinggal klik salin, kemudian kirimkan ke grup WA. Oh, saya belum buka WA ya. Saya buka dulu grup WA di sini, web. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Saya lupa tadi. Nah, sambil menunggu itu Bapak Ibu, Nah, ini Bapak Ibu, jadi cara mengirimnya itu boleh langsung memperpendek URL-nya dengan mengklik yang ini Bapak Ibu. Nah, ini memperpanjang, memperpendek, tinggal kita salin. Sudah terbuka enggak ini? Kita tunggu dulu. Saya keliru tadi Bapak Ibu. Ya, sebelum kita ke situ Bapak Ibu, tunggu dulu itu.
Saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu. Jandul dikirim, berarti jandul dikirim Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini untuk kelas 8A. Misalnya kita mengajar di 3 kelas Bapak Ibu. Kita mau buat lagi untuk kelas 8B, 8C. Kita kembali saja ke Google Drive kita. Bapak Ibu. Kita lihat ini tadi yang kita buat ya. Kita tadi 8A ya. Kita 8A. Kita membuat tadi kelas 8A. Ini berantakan nih Bapak Ibu. Nanti sebentar saya akan buat tutorial membuat folder kelas 9. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini kelas 8A sudah selesai. Ya, kita bisa membuatkan lagi kelas 8B, kelas 8C. Caranya adalah, saya lihat dulu sudah terbuka enggak? Oh ya, ini sudah terbuka Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke sini lagi. Ini misalnya tadi ini Bapak Ibu cuma mengajar 1 kelas misalnya, sudah bisa langsung kirim, kemudian ini ada tanda kayak jepitan kertas, kemudian ini alamatnya Bapak Ibu, kita klik saja ini perpendek URL. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung Bapak Ibu kirim ke grup siswa. Caranya adalah tinggal salin. Cuma ini berantakan Bapak Ibu, tinggal salin. Kemudian kita menuju ke grup WA. Usahakan Bapak Ibu di laptopnya ada aplikasi WA ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau kirim, saya kirim ke grup WA misalnya, tapi jangan ke grup, saya kirim ke suami saja. Aduh, jelek jaringan Bapak Ibu. Kita menunggu lama. Apa katanya itu? Lambat sekali. Ke grup mana yang saya kirim ini? Sekali. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, di sini grup inilah yang sudah ada di MGMP SMP. Lambat sekali. Ya, di grup inilah Bapak Ibu, di grup MGMP SMP, tinggal kita kontrol V di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini alamat yang masih panjang. Ini kalau bagus jaringan Bapak Ibu akan muncul sampulnya. Ini alamat yang masih panjang Bapak Ibu ya, tinggal kirim di sini, tinggal klik ini. Nah, itu cara mengirimkannya. Ada lagi cara yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kan masih bisa diperpendek ini Bapak Ibu. Ada cara selanjutnya. Caranya adalah dengan membuat baru. Jadi kita klik salin, kemudian kita buka tab baru, kemudian kita tuliskan di sini gg.gg, gg.gg, kita enter. Mudah-mudahan bagus jaringannya bermasalah.
Nah, ini Bapak Ibu, ini di sini di put your long URL here, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita customize link, ini kita klik. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, sesuka kita mau tuliskan linknya apa, misalnya buku. Nah, ketika membuat di sini Bapak Ibu membuat alamatnya jangan di spasi ya. Buku Ramadan 8A misalnya Bapak Ibu. Ya, kemudian kita klik lagi shorten URL. Shorten URL, kita tunggu. Nah, inilah alamatnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengcopy ini. Boleh mengcopy dari HTTPS. Kalau di copy dari pertama HTTPS, itu maka muncul sampulnya. Boleh juga dari sini saja, GGG. Ini Bapak Ibu, GG Buku Ramadan 8A, boleh. Nah, boleh juga dari sini HTTPS, kita blok Bapak Ibu. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita menuju grup WA. Kita menuju grup WA di MGMP tadi, kita pastikan di sini Ctrl V. Ini kok jaringannya bermasalah. Ini ya, kita Ctrl C. Kemudian ya ini tadi Bapak Ibu, ini yang ini jelek sekali jaringan. Ya, Ctrl V di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lama-lamakan akan muncul sampulnya. Ini karena jaringan bermasalah. Ya, nah, sudah langsung kita kirimkan ke grup siswa kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali ke sini. Saya kembali tutup ini Bapak Ibu. Ya, begitu cara mengirimnya Bapak Ibu ya. Jadi cara memperpendek link, cara mengirimnya, memperpendek linknya itu dengan dua cara. Tadi dengan yang link yang masih acak-acakan, juga bisa kita menggunakan GG. Juga bisa menggunakan bit.ly Bapak Ibu. bit.ly. Bit.ly biasanya dibaca itu bit.ly. Nah, itu bisa juga kita Bapak Ibu menggunakan itu. Nah, selanjutnya ini karena Bapak Ibu kita mengajar di 3 kelas ya, ini 8A Bapak Ibu di bawah ini 8A, jadi kita bisa lihat kan, kita tidak usah lagi membuat yang baru Bapak Ibu, tinggal ini yang kita copy. Caranya adalah klik kanan ya, klik kanan, kemudian buat salinan, klik buat salinan, kita tunggu ya, buat salinan. Kita tunggu di sini. Ya, sudah selesai, sudah kayaknya. Dia akan tertulis nanti. Nah, ini Bapak Ibu, salinan buku kegiatan 8A. Nah, kita rename. Cara merename-nya adalah ini, klik kanan, kemudian ganti nama. Kita hapus salinan. Kita ganti di sini 8B, baru kita oke. Maka di sini Bapak Ibu menjadi 8B. Kita buka ya Bapak Ibu. Kita buka 8B. Tadi kan Bapak Ibu ini kan sudah 8B. Nah, di sini kita ganti 8B. Ya. Kita ganti 8B, klik. Kemudian kita hapus A-nya menjadi B. Nah, Bapak Ibu di sini kan masih nama-namanya 8A tadi Bapak Ibu. Ini Aimatul Himma, ini masih 8A. Maka caranya Bapak Ibu, kita bisa ganti nama ini. Jadi kita ganti namanya dengan cara klik di salah satu bagian. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita hapus semua dulu ini Bapak Ibu, nama-nama ini kita hapus semua dengan cara ini. Ada silang-silang, ini diklik saja, hapus, itu otomatis dia akan terhapus dari bawah. Ya, hapus, klik saja. Ya, sudah selesai, tinggal ini. Nah, sekarang kita mau mengambil nama siswa kelas 8B dengan cara kembali ke file kita, file Excel ini ya. Nah, ini
tinggal saya blok, kemudian Ctrl C, kita kembali ke Google Form kita ya, yang terbuka, kita ganti ini ya, kita langsung Ctrl V. Nah, selesai Bapak Ibu, sudah selesai untuk 8B. Berarti kita sudah punya 8A, 8B, dan pertanyaan yang sama, yang kita ganti hanya nama siswanya. Kemudian Bapak Ibu, kita mau tambah lagi 8C. Kita kembali buka Google Drive kita. Ini kan 8B. Kita copy lagi Bapak Ibu. Tinggal klik kanan, salin. Mana itu ya? Buat salinan. Klik buat salinan. Kita tunggu Bapak Ibu. Buat salinan. Ya. Nih, kayaknya dia nah ini Bapak Ibu kayaknya. Di sini. Tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, ini salinan buku 8B. Kita ganti nama ya Bapak Ibu. Klik kanan, kemudian ganti nama, kemudian kita klik, kita hapuskan salin, kemudian kita ganti ini C, kemudian kita oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini 8A, ini 8B, ini 8C, ini 8C. Nah, kita mau ganti lagi namanya. Klik 2 kali supaya dia terbuka. Klik 2 kali. Nah, ini kan sudah 8C, Bapak Ibu. Nah, di sini kita ganti 8B menjadi 8C. Caranya klik di dekat 8B ini, klik. Maka menjadi warna biru. Kita klik lagi 1 kali. Nah, kita hapus B-nya menjadi C. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan masih nama 8B, kita hapus lagi, klik salah satunya di sini, kita klik hapus, tanda hapus, hapus, ya, klik hapus. Nah, ini masih ada Ulfa, kita kasih. Nah, selanjutnya kita ambil file nama yang ada di file kita, ini C. Nah, dari sini blok lagi, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita ke Google Form, di opsi 1 kita langsung Ctrl V atau paste. Selesai Bapak Ibu. Nah, sudah. Berarti kita sudah membuat 3 kelas, tapi mengetiknya 1 kali saja. Tinggal nama-namanya yang kita ubah-ubah. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada. Saya kecilkan dulu ini biar tidak mengganggu. Ya. Ini sudah ada kelas 8A, sudah ada kelas 8B, sudah ada kelas 8C. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara melihat responnya siswa? Maksudnya kita akan melihat siswa-siswa mana yang sudah mengirimkannya dengan cara di sini Bapak Ibu, respon. Klik respon, ini kan pertanyaan, ini ada respon, Bapak Ibu. Respon. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, di sini akan kelihatan, kalau ini kan belum ada yang kerja, nanti di sini akan kelihatan siapa-siapa yang sudah melaporkan hari itu. Nah, untuk mendownloadnya Bapak Ibu, kita bisa mengklik ini, membuat ini belepotan bahasa Inggrisnya, membuat spreadsheet. Ya, membuat spreadsheet. Nah, Bapak Ibu, 3 kelas yang kita ajarkan ini, kita bisa membuatkan 1 file spreadsheet untuk melihat hasilnya, tapi ada 3 kelas di dalamnya. Jadi tidak satu-satu, tapi dia 3 kelas. Caranya adalah Bapak Ibu klik spreadsheet untuk 8A ya Bapak Ibu. Kita klik Bapak Ibu. Kemudian di sini buat spreadsheet baru, buku kegiatan Ramadan ya. Ini memang sudah tercentang, maka kita tinggal klik buat. Kita akan lihat Bapak Ibu di sudut kiri ini akan terdownload, terbuka nanti di sini. Ya, untuk melihat responnya Bapak Ibu ya, ini
Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita mau menyatukan nanti, kita mau satukan seperti ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi itu. Ini sheet pertama, nanti akan ada tinggal kita ganti ini, nanti di sini 8A, 8B, 8C. Nah, di sini Bapak Ibu kita ganti saja, jangan pakai 8A karena kita mau pakai untuk 3 kelas. Jadi kita klik saja salah satunya. Kemudian kita hapus 8A-nya. 8A-nya aja berarti khusus untuk kelas 8, nanti ada 3. Nah, di sini Bapak Ibu kita ganti nama. Kita ganti nama dengan cara mengklik klik kanan. Sorry. Di sini ya kita pindah ke sini, klik kanan, kemudian ubah ganti nama. Kita tinggal menuliskannya di sini 8A. Ya, selesai. 8A-nya sudah selesai. Jadi nanti kita bisa membuat lagi di sini 8B, 8C. Caranya adalah ini kan sudah 8A. Sekarang kita mau ke 8B. Ini 8B. 8B Bapak Ibu, ya, 8B di respon kita klik lagi. Nah, ini yang hijau ini kita klik Bapak Ibu. Nah, jangan ini buat speech baru, tidak usah karena tadi kan kita sudah buatkan. Kita mau satukan dengan 8A, B, C. Ini yang di sini Bapak Ibu. Pilih speech sheet yang sudah ada, tinggal kita klik. Kemudian pilih. Nah, ada pilihannya Bapak Ibu. Kita mau taruh di mana katanya. Nah, ini tadi buku kegiatan Ramadan kelas 8. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik, ada pilih, kita klik lagi pilih. Kita klik pilih. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lihat di sini. Di bawah ini sudah 8A. Ini kan tadi yang kita buka 8B. Nah, Bapak Ibu untuk 8B, Untuk 8B ini Bapak Ibu, kita ganti di sini. Kita ganti nama. Klik kanan, kemudian ganti nama, kemudian tuliskan 8B. Selesai untuk 8B, jadi sudah ada 1. Sekarang untuk 8C. Nah, 8C kita klik lagi respon. Kemudian klik lagi warna hijau. Ganti, jangan ini, kita pilih ini speed sheet yang sudah ada. Kita klik pilih, kemudian yang ini, yang tadi buku kegiatan Ramadan, kita klik, kemudian pilih, akan terbuka. Nah, ini Bapak Ibu, ini buku kegiatan Ramadan kelas 8. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini format ini kita taruhkan lagi kelas 8C. Kita klik kanan, ganti nama 8C. Nah, untuk Bapak Ibu untuk mengurutkannya mulai dari 8A, 8B, 8C, ini bisa kita tarik Bapak Ibu. 8B kita klik kiri, tahan, kemudian kita tarik, dia akan ganti di sini. Nah, C-nya juga Bapak Ibu, kita klik kiri, kemudian kita tahan Bapak Ibu, kemudian kita tarik yang ini, A, B, C. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika siswa kelas 8A menuliskan atau mengirimkan jawabannya, maka di sini nanti akan tertulis semua. 8B menuliskan, akan di sini semua. 8C mengirimkan, maka akan di sini semua, tanggalnya, namanya, hari keberapa, dan seterusnya. Ya, kita cobakan Bapak Ibu ya. Misalnya ini 8A. Misalnya ini 8A, Bapak Ibu dicoba. Kita mau lihat dulu di sini Bapak Ibu ya. Pratinjaunya, kita lihat di pratinjau. Namanya misalnya Akila. Harinya keberapa? Hari ke-9. Kemudian kita akan berikutnya puasa ya, berarti alasannya dia tidak. Kemudian berikutnya
sholat fardu berjamaah, semua berjamaah ya, kita pilih saja ini berjamaah. Kemudian sholat sunnahnya semua ya semua saja. Kemudian berikutnya tadarus ya, surah apa yang dibaca, misalnya Al-Fatihah 1 sampai 4 misalnya saja Bapak Ibu ya. Kemudian setelah berikutnya apa yang dilakukan dalam membantu orang tua mencuci, kita kirim Bapak Ibu ya, kita kirim. Tanggapan Anda telah terkirim. Kita lihat hasilnya di 8A. Ini Bapak Ibu Akila Yuniar. Itu kalau kita mengisi 8A. Kita mau mengisi lagi 8C misalnya Bapak Ibu ya. Saya mau mengisi lagi 8C. Pertanyaannya kita perhatiin jauh. Misalnya namanya Arif Rahmadi, hari ke-9. Lanjut berikutnya, kemudian puasa ya, tidak mengisi itu alasannya. Kemudian berikutnya, kemudian sholat fardu, misalnya dia munfarid ya. Kemudian sholat sunnahnya misalnya rawatib iya, ini tidak, ini tarawih, witir, tahajud tidak. Kemudian berikutnya ya tadarus iya, surah apa yang dibaca, An-Nisa ayat 1 sampai 6 misalnya, kita kirim berikutnya. Kemudian membantu orang tua, menyapu, jawabnya menyapu, kita kirim. Ini 9C ya, 8C. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita buka. Tadi 8C kan, ini 8A tadi yang pertama. Kita lihat 8C. Kita klik saja di sini Bapak Ibu. 8C ini Arif Rahmadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, dalam satu sheet ini ada beberapa kelas kita buatnya. Jadi tidak susah-susah, nanti tinggal kita membuka satu spreadsheet-nya. Kemudian Bapak Ibu mengirimkannya Bapak Ibu sama dengan tadi. Jadi masing-masing kelas ini Bapak Ibu mulai dari 8A. Mana tadi 8A? Kelas 8A. Bapak Ibu kirim seperti tadi ya. Saya ulang, kirim 8A, kirim. Kemudian ini kita perpendek, boleh langsung sini atau pakai GG ya, pakai GG ya, salin. Kemudian buka GG, ini sudah ada tadi GG, kita Ctrl V saja di sini. Kemudian customize, tinggal tuliskan di sini. Sudah 8A tadi ya, berarti ya, misalnya contoh ya, buku Ramadan, tetap buku Ramadan 8A, tinggal shorten URL, kita tunggu. Link sudah ada katanya yang tadi. Berarti untuk 8A aja tidak usah karena tadi sudah. Berarti 8A sudah. Ini apa ya, 8A tadi sudah 8A. Kita ke 8B ya, ke 8B. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, kirim, klik ini, kemudian salin. Kita ke buka jendela baru tadi, ke GG Bapak Ibu. Kemudian kita buka jendela baru Bapak Ibu ya, di sini. Kita buka jendela baru, g.gg atau gg.gg, kita enter. Nah, ini Bapak Ibu, kita Ctrl V, kemudian customize, kemudian kita di sini buku Ramadan
8B. Nah, shorten URL, maka akan muncul. Kita tunggu jaringan kurang bersahabat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini alamatnya kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita kirim ke siswa. Jika Bapak Ibu tidak punya aplikasi WA di laptop, maka tinggal alamat ini saja tuliskan di WA Bapak Ibu, gg.gg _buku Ramadan 8B, itu bisa dikirimkan alamatnya ini saja. Kemudian ketikkan di nama ini tertutup ulang tadi WA-nya. Nah, itu langsung dikirim ke grupnya Bapak Ibu, ke grup atau salah seorang, nanti dia akan kirimkan ke grup lainnya. Ya, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini nah, kita tinggal Ctrl V. Nah, kalau dilama-lamakan Bapak Ibu akan muncul sampulnya. Ini karena jaringan jelek Bapak Ibu, jadi saya tinggal kirim saja. Ini 8B ya, ini 8B. Nah, kemudian kita ke 8C. Ini 8C sama dan tadi Bapak Ibu, tinggal klik kirim, kemudian klik yang ini, kemudian salin. Kita buka lagi, ini matikan, ini khusus untuk satu alamat. Kita buka lagi, ketik lagi gg.jj. Nah, kemudian kita langsung paste di sini Bapak Ibu, Ctrl V, customize link, kemudian di sini buku Ramadan 8C. Nah, kita shorten. Ya. Kemudian kita copy ini Bapak Ibu, kita copy blok. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke grupnya anak-anak atau kirim ke salah seorang. Ini di sini Ctrl V. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau jaringannya bagus, itu akan muncul sampulnya. Nah, ini yang saya bilang tadi sudah bagus. Nah, ini sampul maksud saya Bapak Ibu. Tinggal kita klik kirim. Nah, itu 8B, 8C. Kita belum buat 8A ya. Diulang untuk kelas 8A. Untuk kelas 8A, klik lagi kirim. Kemudian kemudian kita salin, ya, klik salin. Kita buka lagi tab baru. Ketikkan jj.jj, enter. Maka akan muncul ini. Kita Ctrl V, kemudian customize. Di sini buku Ramadan, jangan di spasi, 8A. Shorten URL. Oh, sudah ada tadi. Ternyata dia sudah ada. Ada alamatnya tadi, sorry. Berarti dia sudah. Ya, berarti Bapak Ibu ada tadi saya sudah kirim, jadi alamatnya tetap itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya. Jadi untuk beberapa kelas kita bisa membuka responnya dalam satu file. Dalam satu file itu ada sheet-sheetnya, ada kelas sheet-sheetnya misalnya 8A, 8B, 8C. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Demikian barangkali pertemuan kita pada hari ini mengenai buku kegiatan Ramadan. Tolong jangan di skip sebelum selesai menonton, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe. Silakan klik subscribe-nya dan loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan materi-materi baru atau tutorial-tutorial baru. Insya Allah saya akan membuatnya dalam masa pandemi ini. Insya Allah saya akan selalu membuat tutorial. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Emi Indra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.